Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah dari rumah ataupun dari siaran Radio Sumber Kasih. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan satu buah tema yaitu akal budi dan kasih akan Allah. Mari kita membuka Matius pasal yang ke-22. Matius pasal yang ke-22. Satu ayat dari ayat yang ke-37. Matius 22 ayat 37. Ini adalah ayat emas kita yang mendasari tema ini. Matius pasal 22 ayat 37. Saya mengajak kita membacanya bersama-sama. Matius 22 ayat 37, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di awal khotbah saya menghimbau supaya kiranya Bapak Ibu Saudara mau berbesar hati kepada saya dengan apa yang akan saya sampaikan dalam pesan firman Tuhan malam hari ini. Karena saya menduga mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang akan merasa tersinggung akan apa yang saya sampaikan. Tapi saya memegang prinsip bahwa tugas saya di atas mimbar bukan untuk tidak menyinggung Bapak Ibu Saudara dalam arti memberikan rasa nyaman ya mendengar apa yang saudara ingin dengar, tidak. Tapi tugas saya adalah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan dengan itu saya mau membantu, maksud hati saya adalah membantu Bapak Ibu Saudara menjadi orang yang semakin mengenal, semakin mengasihi Allah, dan semakin menghidupi Injil Yesus Kristus di dalam kehidupan saudara. Dan tidak cukup sampai di situ, tapi juga menolong Bapak Ibu Saudara bisa mengajarkannya ulang. Ya, saya berharap apa yang saya sampaikan sesederhana mungkin, sehingga Bapak Ibu Saudara bisa menangkapnya dan bisa menduplikasi pemahaman ini buat keluarga Bapak Ibu Saudara, buat teman-teman, siapapun yang berinteraksi dengan saudara, karena itulah yang namanya pemuridan. Jadi mari kita mulai Bapak Ibu Saudara. Tema tentang akal budi dan kasih akan Allah. Bapak Ibu Saudara, dari waktu ke waktu saya seringkali berinteraksi entah secara personal bertemu tatap muka atau melalui media sosial, melalui status, melalui story atau melalui Facebook dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Berinteraksi dengan orang-orang yang mengatakan diri mereka Kristen, tetapi dalam perkataan, dalam tingkah laku, bahkan dalam pendapat mereka, sepertinya mereka itu mematikan akal budi mereka. Seolah-olah mereka itu melompat dari tebing penalaran, meninggalkan penalaran itu dan hanya mempercayai Yesus Kristus sedemikian apa adanya. Tidak menggunakan landasan pola berpikir yang benar, ya, atau bahkan ada yang mempercayai mentah-mentah apapun yang seorang hamba Tuhan yang mungkin dia favoritkan, ya, ketika hamba Tuhan itu menyampaikan satu statement atau bikin video TikTok, dengan cepat memberikan like, ya, dengan cepat follow, ya, dan atau men-share-kannya, padahal belum tentu apa yang disampaikan itu benar. Jadi gampang sekali percaya. Banyak orang Kristen menolak akal budi dengan mengatakan apa? Dengan mengatakan bahwa jangan gunakan pikiranmu. Kalau kamu tatkala detik kamu menggunakan pikiranmu, maka Allah Roh Kudus tidak akan bekerja di dalam dirimu. Kalau kamu pakai cara kamu berpikir, pakai otakmu, percayalah Allah Roh Kudus itu nggak akan mau ikut campur. Apakah benar seperti itu? Di detik engkau memakai akal budimu, detik itu juga engkau tidak sedang mengandalkan Allah Roh Kudus. Apakah benar seperti itu? Ada yang mengatakan tidak perlu susah-susah pikir, yang penting percaya, yang penting iman. Maka tidak heran ketika banyak orang Kristen seperti itu akan menghadirkan orang-orang yang mengkritik kekristenan. Salah satunya misalnya Bertrand Russell, dia seorang filosof, dia seorang ateis, dia mengatakan most Christians would rather die than think. In fact, they do. Kebanyakan orang Kristen lebih memilih mati saja ketimbang berpikir. Karena apa? Karena mungkin saking jengkelnya ya, Bertrand Russell mendapati orang Kristen yang malas berpikir. Ya. Main pokoknya, main percaya saja.
percaya dalam kebutaan, tanpa landasan fondasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Tentu saja ini sebuah karikatur yang perlu kita selesaikan. Kita tidak mau menjadi orang Kristen yang seperti dikatakan oleh Bertrand Russell ini, bukan. Sayangnya kita pun juga mungkin, sama seperti saya, pernah mendapati orang-orang yang demikian. Atau bahkan mungkin kita sendiri pun adalah bagian orang-orang yang seperti itu. Tapi saudara, itu tidak bisa dibenarkan. Ya, kita harus memakai akal budi kita sedemikian rupa, semaksimal potensinya untuk semakin mengasihi Allah. Jadi bagaimana supaya kita menjadi orang yang tidak seperti karikatur yang digambarkan oleh Bertrand Russell itu? Bagaimana kita menjadi orang yang dapat mengartikulasikan apa yang kita percayai? Mengapa kita harus mempercayai apa yang kita percayai? Mengapa orang lain harus mempercayai yang kita percayai? Bisakah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Kalau sulit, nah ini waktunya kita belajar. Ya, kita perlu belajar Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita menunjukkan kepada orang non-Kristen supaya menjadi orang Kristen itu sebenarnya adalah pilihan yang cerdas, yang masuk akal, reasonable, ya, bisa dipertanggungjawabkan. Tentu saja yang sebaliknya, yang tidak memilih kekristenan, itu adalah sebuah pilihan yang kurang cerdas, kalau tidak boleh dikatakan bodoh. Jawabannya sebenarnya sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Perkataannya tadi kita baca ya di Matius 22 ayat 37, itu disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam rangka Tuhan Yesus sedang menjawab pertanyaan yang mungkin pertanyaan terakhir atau usaha terbaik daripada musuh-musuhnya untuk menjatuhkan Yesus. Kalau kita lihat ada konteksnya di ayat 34 dikatakan di sana, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang Saduki itu bungkam. Jadi sebelumnya Yesus sudah bersoal jawab dengan yang namanya orang Saduki dan mereka tidak bisa ya membantah atau membuat kesalahan, menunjukkan kesalahan Yesus, maka berkumpullah orang Farisi. Dan mereka mengutus satu orang yang terbaik di antara mereka, yaitu ahli Taurat, untuk bertanya, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Dan Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Bapak Ibu Saudara, ketika orang-orang Yahudi mendengar jawaban Tuhan Yesus itu, mereka tidak asing lagi sebenarnya dengan kalimat itu. Kenapa? Karena itu sudah termaktub di dalam Shema Israel dalam Ulangan pasal 6. Itu sudah mungkin setiap hari diucapkan oleh kepala-kepala keluarga Yahudi mengajarkan kepada anak-anak mereka. Itu yang diajar-ajarkan. Tapi yang menjadi menarik daripada jawaban Tuhan Yesus ini, dia tidak secara langsung lugas menjawab apa yang menjadi pertanyaan ahli Taurat. Saya mau membedakannya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Si ahli Taurat itu bertanya, manakah hukum yang paling penting, yang terpenting, yang terutama? Tuhan tidak sedang mengatakan yang terpenting di sini, tapi Tuhan Yesus sedang memberikan yang lebih penting daripada yang terpenting. Itu adalah fondasinya. Fondasi dari semua perintah, esensi. Kenapa harus ada sebuah perintah? Esensinya adalah kasih akan Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu. Pada intinya Tuhan Yesus sampaikan dua hal. Yang pertama, mengasihi itu adalah peran aktif, ya, sebuah kata perintah, kasihilah. Yang kedua, mengasihi itu adalah fondasi, dasar dari semua kenapa kita harus mentaati perintah. Tapi saudara nanti boleh melupakan apapun yang saya katakan, jabarkan, tapi saudara jangan lupa statement ini, ya. Ini yang perlu saudara bawa pulang. Tuhan menginginkan kita mengasihi Dia bukan dengan buta, bukan blind faith, tetapi secara rasional, reasonable faith. Iman yang bisa dipertanggungjawabkan, iman yang bisa diuji, yang real. Dan itu kehendak Tuhan. Apa yang saya maksudkan dengan ini? Bapak Ibu Saudara, akal budi itu yang membedakan kita dengan binatang, dengan hewan, ya. Hewan itu tidak bisa mempunyai pertimbangan moral, ya. Hewan itu tidak bisa menunjukkan pemahaman atau sikap yang dihasilkan dari pemikiran secara rasional. Mereka tidak bisa memikirkan sebab akibat, ya. Itu yang membedakan kita. Dan Tuhan menciptakan kita, mengaruniakan manusia
dengan akal budi, memperlengkapinya dengan akal budi. Gambar dan rupa Allah, ya, dalam kisah penciptaan, itu maksudnya di dalamnya pun juga karena pencipta kita, gambar dan rupa Allah kita itu berakal budi. Jadi jangan tinggalkan akal budi. Jangan matikan akal budi. Ini ada hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tapi sayangnya banyak orang Kristen ya tidak menggunakan karunia akal budi ini dengan baik. Terutama dalam hal berbicara tentang Tuhan, tentang iman. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya ingin membidikkan pesan khotbah saya ini kepada Bapak Ibu Saudara sebagai orang Kristen. Ya, saya tidak akan menyasarkan khotbah ini atau membuat bagaimana membuat orang yang tidak percaya itu percaya kepada Yesus Kristus, itu menjadi sesi yang lain. Tapi saya mau mengajak kita untuk melihat kenapa akal budi ini penting. Kenapa akal budi ini disangkut pautkan dengan mengasihi Allah. Saudara, orang Kristen seharusnya menjadi orang yang paling banyak menggunakan akal budi mereka. Khusus untuk tentang Tuhan, ya, berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang iman, berbicara tentang kekekalan. Kita harus menggunakan akal budi kita. Istilahnya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara saja ketika memilih mobil, saudara itu suka membandingkan dulu, begitu kan? Dan saudara pakai akal budi saudara. Ini mesinnya berapa, ya? Ini interiornya bagaimana? Saudara bandingkan itu. Saudara pilih handphone, saudara kan juga bandingkan ketika mau beli. Saudara selidiki, saudara pakai akal budi Bapak Ibu Saudara. Ya. Ketika saudara tertarik dengan bisnis, saudara ingin memperlengkapi diri saudara, bukan? Sehingga saudara dengan rela hati mengikuti seminar-seminar bisnis. Saudara pakai akal budi di sana. Tapi pertanyaannya sekarang Bapak Ibu Saudara, pernahkah saudara memakai akal budi untuk mempertimbangkan doktrin mana yang benar, doktrin mana yang salah? Pernahkah Bapak Ibu Saudara mendapati diri saudara lebih suka ikut seminar-seminar yang sifatnya membekali pemahaman saudara tentang Tuhan? Saudara tahu maksud saya di sini. Akal budi itu diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk bisa kita mempertimbangkan. Jadi jangan kita tidak menggunakan akal budi kita dengan maksimal. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lebih memilih kursus online ya untuk bisnis kita, tapi kita tidak suka seminar doktrin, seminar misi yang mungkin akan dilaksanakan bulan depan, maka mungkin benarlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus gitu ya. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Kalau harta saudara ada di dalam keluarga, maka saudara hanya akan memfokuskan hati saudara pada keluarga. Kalau hati saudara hanya ada di dalam pekerjaan, maka saudara akan fokus ke sana. Karena saudara mengasihi pekerjaan itu. Saudara akan buang tenaga di sana. Akal budi saudara akan curahkan untuk membangun usaha Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau harta kita di surga, maka kita tentu saja akan mencurahkan akal budi kita. Bagaimana saya sebagai anak Tuhan menyebarluaskan atau mengembangkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara, R.C. Sproul mengatakan kalimat ini. Jika saya mau lebih mengasihi Tuhan, saya harus mengenal Dia lebih dalam. Semakin saya memahami Allah dengan akal budi, semakin saya mengasihi Dia dengan akal budi. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh John Piper. John Piper mengatakan, saya mengasihi Allah karena saya mengenal Dia. Dan saya ingin lebih mengenal Dia karena saya mengasihi Dia. Sehingga dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, tanpa kita memakai akal budi untuk mengenal Allah, tidak mungkin kita bisa mengasihi Dia. Saya ulangi. Kalau kita tidak memakai akal budi kita, memasukkan informasi-informasi tentang pengenalan akan Allah di dalam pikiran kita, mustahil, tidak mungkin kita akan semakin bisa mengasihi Allah.
Yang terjadi adalah kita bisa membuat versi Allah buatan kita sendiri di dalam pikiran kita. Karena kita tidak memasukkan informasi yang lain, kita tidak membandingkan doktrin yang benar, ajaran yang benar dan yang salah, mana yang sesuai dengan Alkitab, mana yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudara akan menghasilkan versi Allah yang salah, yang berbeda. Dan itu berbahaya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, hati, jiwa, akal budi itu menjadi satu kesatuan. Memang disebutkan secara berbeda di sini, tapi dalam konteks pemahaman orang perjanjian lama maupun perjanjian baru pada waktu itu, mereka tidak punya pemahaman dikotomi seperti terminologi yang kita pahami saat ini. Hati dan pikiran kita pisahkan. Ya, hati memang lebih ke arah perasaan. Pikiran itu ke arah rasional. Kalau zaman sekarang gitu misalnya ya, anak muda falling in love itu seperti tampaknya pasif begitu ya. Seperti enggak sengaja begitu. Tahu-tahu tagate begitu ya. Tapi sebenarnya mengasihi itu bukan pasif. Mencintai itu bukan pasif. Mencintai itu aktif. Perlu ada sesuatu yang menarik dari orang itu. Yang menarik dari orang itu adalah akan menjadi informasi yang masuk ke akal budi kita dan membuat kita akhirnya mau memutuskan, kenapa saya pilih A ketimbang B. Jadi akal budi Bapak Ibu Saudara itu melengkapi hati. Hati punya pikiran, pikiran pun punya hati. Hati dan pikiran ini ada di dalam jiwa kita. Jadi tubuh dan jiwa berbeda. Tubuh itu akan fana, mati sementara, tapi jiwa itu tetap ada. Makanya firman Tuhan mengatakan, janganlah takut kepada yang bisa membunuh tubuh, yang membinasakan tubuh. Takutlah kepada yang bisa membinasakan jiwa. Dan jiwa inilah yang ditebus oleh Allah. Di dalam jiwa inilah ada hati. Di dalam jiwa inilah ada pikiran. Mereka tumpang tindih di dalamnya, tapi bisa kita bedakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hati dan akal budi, sekali lagi itu tidak identik, tidak bisa kita samakan. Dan ini kaitannya antara mengasihi dengan akal budi itu seperti ini. Seperti api dan kayu, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara bilang hati sama akal budi itu sama, saudara itu sama dengan mengatakan kayu sama api itu sama. Sehingga saudara mengatakan kalau saya mau punya api, maka saya nggak perlu kayu karena sama kok. Dan detik di mata saudara menghilangkan kayu, maka api ini tidak akan ada bahan bakarnya dan dia akan lama-lama makin padam. Tidak bisa seperti itu. Tapi yang harus terjadi adalah ketika saudara ingin supaya nyala api ini tetap ada, maka saudara harus menggerakkan kemauan saudara harus berusaha, dan ketika saudara berusaha, saudara menghasilkan kayu. Dan kayu itu menjadi bahan bakar dari api ini. Demikian juga tentang mengasihi Allah dan akal budi kita. Akal budi kita itu kayu. Mengasihi Tuhan itu seperti api. Kalau saudara ingin punya kasih akan Allah yang terus berkobar, saudara harus berusaha untuk mempunyai akal budi ini dan mengusahakan akal budi ini supaya apa? Menghasilkan pengetahuan, dan pengetahuan itu menjadi bahan bakar. Pengenalan akan Allah itu menjadi bahan bakar. Membuat kita semakin berkobar dan terus berkobar mengasihi Allah. Itu sebabnya kenapa John Piper maupun R.C. Sproul mengatakan kalimat-kalimat yang seperti tadi. Semakin aku mengenal Allah, semakin aku mengasihi Dia. Semakin aku mengasihi Dia, semakin aku ingin mengenal Dia. Dan siklus itu akan terus terjadi. Sehingga Bapak Ibu Saudara tidak terpikir yang lain ketika saya merenungkan hari ini, bagaimana kita bisa menjadi seorang yang mengasihi Allah dengan akal budi kita? Cuma satu, jadilah seorang pembelajar. Yang namanya murid Bapak Ibu Saudara, kita kenal dengan tugas tanggung jawabnya adalah belajar. Tugasnya adalah belajar. Yang menjadi persoalan adalah apakah kita menjadi murid yang pembelajar ataukah kita menjadi murid yang pemalas. Tentu saja yang pembelajar adalah menggunakan akal budinya, menyelidiki. Dan dia menghasilkan kayu, bahan bakar untuk mengasihi Allah. Sedangkan murid yang pemalas, dia nggak suka. Tebang-tebang kayu itu malas. Maka jangan heran, kasih akan Allah itu akan dangkal. Pengenalan akan Allahnya itu dangkal. Dan ketika kesulitan datang, ya pencobaan, angin topan, padamlah kasih akan Allah itu.
Jadilah pembelajar, Bapak Ibu Saudara. C.S. Lewis mengatakan kalimat ini. Allah tidak menyukai pemalas intelektual lebih dari pemalas lainnya. Saudara, di antara semua pemalas, Allah itu paling benci dengan pemalas intelektual, kata C.S. Lewis. Dan saya hari ini sekali lagi membantu saudara supaya terhindar jadi seorang murid yang pemalas itu, Bapak Ibu Saudara. Ada 4 hal, bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang mengasihi Allah dengan akal budi kita, dengan jadi pembelajar. Lalu apa yang kita pelajari? Ada 4 hal. Yang pertama, kita akan lihat lebih dulu Kisah Para Rasul 17 ayat 10 sampai 12. Sudah ada di layar, saya bacakan. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki. Menyelidiki itu pakai akal budi. Menyelidiki kitab suci untuk mengetahui. Karena menyelidiki, karena memakai akal budi menghasilkan pengetahuan, pengenalan. Untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, ini Paulus dan Silas yang datang berkhotbah. Ya. Ini orang yang kalau boleh dibilang top begitu ya, pengkhotbah yang sudah sangat tenar dan kita tidak meragukan bagaimana pola pikir jalan runut logika daripada Rasul Paulus ini. Dan itu pun masih dicek ulang sama jemaat di Berea. Inilah kualitas murid pembelajar. Tidak mentah-mentah menerima apa yang dia dengar tentang firman Tuhan. Dan dalam konteks orang Yahudi pada waktu itu, mereka dengar mungkin pertama kalinya dari Paulus, kenapa yang namanya Yesus itu menjadi Mesias daripada orang-orang percaya atau orang pilihan. Mereka selidiki kembali Alkitab Perjanjian Lama, apakah memang benar seperti itu? Dan bersyukurnya mereka dicerahkan oleh Allah Roh Kudus dan mereka mendapati kesimpulan, ternyata yes, iya. Karena akal budi dipakai. Mereka selidiki benar-benar, membandingkannya. Lalu lahirlah pengenalan akan Allah yang benar dan membuat mereka percaya. Hal yang sama harus saudara lakukan hari ini terhadap saya sekalipun. Jangan terima mentah-mentah apa yang dikatakan oleh pendeta Hendra di atas mimbar ini. Jadilah jemaat seperti jemaat di Berea, ketika engkau pulang dari tempat ini selidiki kembali apa yang saya katakan apakah benar atau tidak, karena saya pun bisa melakukan kesalahan. Bisa melakukan penyimpangan pengajaran. Dan perhatikan, ketika seorang hamba Tuhan tidak mau dikritisi pengajarannya, disitulah paling sering terjadi penyesatan. Dan herannya ketika ada orang yang mengkritisi pengajaran daripada pendeta A misalnya, yang favorit sama pendeta A ini, wah berkoar-koar Bapak Ibu Saudara ya, nggak terima begitu. Seharusnya kalau kita pakai akal budi, ada ini yang kritik si A, padahal saya selama ini ikut, yuk coba kita selidiki, cari tahu benar atau tidak. Itu yang terjadi juga sebenarnya di gereja kita. Ada satu pendeta A yang kita pakai siarannya di radio, cukup lama. Tapi setelah mulai menyimpang pengajarannya, kami putuskan stop. Kenapa kami putuskan stop? Karena ternyata setelah dicek ulang, memang benar semakin menyimpang itu ajarannya. Sudah jangan pakai lagi rekamannya dia. Semakin menyesatkan jemaat Tuhan. Apakah masih ada yang mengikuti dia? Masih ada, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi jadilah pembelajar, Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, pelajari apa yang Alkitab katakan, Bapak Ibu Saudara. Alkitab berbicara banyak hal Bapak Ibu Saudara. Dari iman Tuhan, dosa, keselamatan, kebenaran, anugerah, belas kasihan, pengampunan Yesus, Roh Kudus, ya, surga dan neraka, bagaimana cara masuk ke surga, dan bagaimana cara masuk neraka juga kalau mau begitu ya. Dan Alkitab juga berbicara banyak tentang hal-hal keseharian kita, kesibukan kita. Misalnya tentang relasi, tentang pernikahan, tentang seks, pekerjaan, bagaimana mendidik anak, relasi mertua menantu, tentang uang, tentang pakaian, tentang kekhawatiran, tentang bagaimana kita bisa punya damai sejahtera walaupun di tengah gunjang-ganjingnya penderitaan pandemi ini.
Segala macam hal, prinsip itu ada di dalam firman Tuhan. Masalahnya jarang, atau mungkin ada orang-orang percaya yang hanya mengandalkan asupan makanan pertumbuhan rohaninya cuma hari Minggu, waktu khotbah, dan itu pun kalau sempat. Ya, kita pasti akan kelaparan. Jadi pelajari apa yang dikatakan oleh Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pelajari apa yang tidak Alkitab katakan. Saya pikir ini adalah satu bidang yang benar-benar harus kita kuasai, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Ada begitu banyak informasi palsu di luar sana tentang Tuhan, tentang Yesus, tentang Roh Kudus, tentang Allah Bapa. Saudara perlu menggunakan akal budi dan mulai mempertimbangkan pendapat A itu begini. Ini betul nggak sih? Selidiki lagi kembali Alkitab, karena ini sumbernya. Kenapa si A sampai kesimpulan ini? Masuk akal nggak argumennya? Kenapa kok ada yang bertentangan? Bandingkan keduanya. Mana yang lebih masuk akal, mana yang lebih sesuai dengan firman Tuhan. Ketika engkau menyelidikinya dengan sungguh-sungguh, saya percaya Allah Roh Kudus itu akan memberikan pencerahan sih. Saudara akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Ajaran-ajaran yang salah yang bertebaran di luar sana itu apa? Ucapan-ucapan mutiara itu banyak sekali di internet, Bapak Ibu Saudara. Kalimat-kalimat seperti ini, ucapkan dan klaim janji Tuhan. Ini betul atau enggak? Ucapkan dan klaim janji Tuhan. Ini salah, Bapak Ibu Saudara, ini tidak alkitabiah. Yang betul itu sebenarnya kita bertanya, sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Bukan minta-minta, apalagi klaim. Emangnya asuransi, kita sudah bayar premi, minta Tuhan balas itu. Kita mau klaim ini, Tuhan saya sudah premi persepuluhan. Tuhan saya sudah premi ini doa puasa. Saya klaim janjinya. Nah ini kacau. Kalau Pak Biman Sirahid mengatakan itu Kristen kampungan. Pelajari apa yang tidak dikatakan Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Jika tidak punya iman, maka Allah tidak punya pilihan. Itu katanya. Benarkah seperti itu? Apakah iman kita itu mengguncang surga? Kita saja nggak pernah ikut meletakkan batu di surga, kita mau mengguncangkan surga. Nonsense, omong kosong. Iman kita tidak mengubah keputusan Tuhan. Kalau iman kita mengubah keputusan Tuhan, berarti iman kita lebih hebat, lebih besar, lebih berkuasa daripada Allah. Yang harus kita doakan, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Itu yang betul. Persoalannya kita lebih suka kehendak kita jadi, bukan. Ini nggak bisa dibenarkan. Kata yang lain, yang tidak ada dalam Alkitab. Ikutilah kata hatimu. Jika hatimu merasa damai, itu pasti dari Allah. Jadi saya berpikir, kalau saya lebih damai sejahtera bawa Fortuner ketimbang naik angkot, berarti Allah menghendaki saya naik Fortuner, Bapak Ibu Saudara. Tolong ya. Ini berbahaya kalau kita menempatkan pertimbangan kita dengan ikuti kata hati. Dan yang benar adalah Yeremia 7 ayat 9 itu mengatakan betapa liciknya hati manusia itu lebih licik daripada segala sesuatu. Karena natur kita sudah jatuh dalam dosa. Nggak bisa kita mengandalkan hati. Kita harus melibatkan akal budi. Informasi yang kita perlu masukkan itu apa? Firman Tuhan. Supaya mengontrol keputusan hati kita. Saya mendapati di Facebook itu ada satu gambar ya dengan tulisan di dalamnya berisi ayat firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Isinya kalimatnya dari Matius 4 ayat 10. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Captionnya ada amin, Bapak Ibu Saudara. Dan bawahnya amin, banyak sekali komennya amin. Saudara tahu itu perkataannya siapa? Itu perkataannya iblis waktu mencobai Tuhan Yesus. Dan saya curiga orang yang buat posting itu hanya untuk mencobai orang-orang Kristen ini baca Alkitab atau enggak sih? Kalau kita nggak baca Alkitab, Bapak Ibu Saudara, kita nggak tahu apa yang dikatakan dan kita tidak tahu apa yang tidak dikatakan Alkitab. Kita cuma tahu apa yang disampaikan pendeta A, apa yang disampaikan pendeta B, apa yang disampaikan pendeta C, apa yang disampaikan pendeta Hendra. No. Saya mau saudara menjadi murid pembelajar yang bisa saya tahu apa yang Alkitab katakan, apa yang Allah katakan.
Yang ketiga, bukan hanya menjadi pelajar yang tahu yang dikatakan, yang tidak dikatakan, tapi juga pelajari bagaimana cara kita menerapkan firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 22 hingga 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bapak Ibu Saudara sudah berulang-ulang mungkin Bapak Ibu Saudara mendengarkan perkataan Edmund Chan, tapi saya perkatakan lagi supaya saudara mengingat. Edmund Chan mengatakan, yang firman Tuhan itu tidak mengubah hidup manusia. Firman Tuhan itu tidak mengubah hidup orang. Yang mengubah hidup seseorang itu adalah firman Tuhan yang dilakukan. Jadi jangan cukup puas hanya tahu, hanya dengar, tapi saudara harus maju step lagi. Melakukan. Apa yang Alkitab katakan, kita melakukan. Apa yang Alkitab larang, kita juga tidak lakukan. Dan ketika menemui ada prinsip-prinsip di dalam kehidupan yang selama ini kita pegang, dan ketika melihat ternyata ini berbentrokan dengan prinsip firman Tuhan, saudara harus menaklukkan diri. Saudara harus merevisi, mengevaluasi pemahaman saudara. Secara praktis Bapak Ibu Saudara, mengasihi Allah dengan segenap akal budi itu Bapak Ibu Saudara, secara yang paling simpel saja termasuk adalah jangan tertidur waktu khotbah. Ya, coba dilihat kiri kanannya, ada yang tertidur tidak? Yang di rumah coba dibangunin, apalagi yang di radio. Ya, bukan meremehkan. Tapi itulah salah satu ketika kita tidak mempersembahkan akal budi kita. Karena ketika saya berbicara, ada vokal di sana, ada konsonan di sana, dan ketika dirangkai dalam satu kalimat itu membentuk satu pesan. Dan ketika pesan itu saya sampaikan, itu baru bisa nyampe kalau kita pakai akal budi kita, pikiran kita. Bagaimana itu bisa nyampe kalau saudara tertidur, kalau saudara terus sibuk dengan status-status di Facebook, status di Instagram, apalagi foto-foto. Saudara tidak mengasihi Allah dengan segenap akal budi di sana. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, apa yang perlu kita pelajari? Pelajari alasan mengapa saudara beriman kepada Yesus Kristus. 1 Petrus 3 ayat 15 mengatakan, siap sedialah dalam segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Bapak Ibu Saudara, iman yang menyelamatkan itu haruslah iman yang rasional. Bukan iman yang buta, bukan iman yang tidak masuk akal. Jonathan Edwards mengatakan perkataan ini. Yang saya sebut sebagai keyakinan rasional adalah sebuah keyakinan yang didasarkan pada suatu bukti real. Yang namanya real itu berarti bisa dikaji Bapak Ibu Saudara, diselidiki. Ada premis-premisnya yang perlu diselidiki, apakah bisa dipertanggungjawabkan, apakah bisa dibuktikan. Bukti real, atau pada suatu alasan yang baik, atau sebuah dasar keyakinan. Ini yang seharusnya kita miliki Bapak Ibu Saudara. Ya, berkaitan dengan ayat tadi 1 Petrus, memang seringkali kita pakai itu dalam hal berapologetika ya, bagaimana kita membela iman kita. Yang menjadi persoalan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sangat sedikit memiliki SDM, sumber daya manusia, orang-orang percaya yang bisa menjelaskan kepada sesamanya, entah itu orang percaya atau orang belum percaya, kenapa sih saya percaya apa yang saya percaya sekarang. Kenapa saya percaya Yesus itu bangkit dari kubur? Jangan saudara mengatakan karena pendeta saya bilang. Itu bukan jawaban. Kenapa saya bisa percaya kekristenan itu benar? Oh pendeta, kita kok lahir dari keluarga Kristen. Itu bukan jawaban. Orang-orang di luar sana haus akan jawaban yang masuk akal. Isilah akal budi mereka juga dengan jawaban-jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana caranya? Kita kok pendeta nggak sekolah Alkitab. Bukan maksud saya untuk membawa saudara harus menjadi ahli teologi Bapak Ibu Saudara.
Belajar Alkitab kita ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Manado. Supaya kita bisa pakai akal budi kita mengerti dan memahami. Banyak buku-buku, ini yang perlu saya sampaikan. Banyak buku-buku rohani yang membantu Bapak Ibu Saudara untuk memperlengkapi diri. Bagaimana bersoal jawab. Bagaimana berargumen dengan baik, bagaimana menunjukkan iman percaya saudara. Dan saudara selidiki, mengapa Injil itu bisa dipercaya, mengapa Injil itu tingkat reliabilitasnya itu tinggi sekali. Dokumennya ada enggak? Gitu ya. Asal mulanya itu bagaimana begitu. Selidiki itu. Dan banyak saya dapatkan informasi yang seperti ini itu dari buku-buku Bapak Ibu Saudara. Saya bukan lahir dan dapat inspirasi langsung dari Tuhan yang seperti pendeta-pendeta yang lain mengatakan saya tadi malam baru jenguk surga begitu. Itu nggak bisa diverifikasi. Cuma orang itu aja yang bisa verifikasi. Dan sesuatu yang hanya bisa diverifikasi oleh dirinya sendiri itu bukan bukti. Jadi jangan andalkan pengalaman Bapak Ibu Saudara. Jangan percaya pengalaman orang lain. Jangan menjadikan landasan percaya Bapak Ibu Saudara dari pengalaman hidup orang lain. Itu berbahaya, karena tidak bisa diverifikasi. Biasanya orang-orang seperti itu mengatakan hal itu untuk mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri, supaya dipandang lebih rohani, supaya yang disampaikan itu didengar, atau supaya booming, supaya populer. Ini ada orang yang bangkit dari kematian. Wah, ini ada yang naik turun dari surga ke neraka, dari neraka ke surga. Bolak-balik, ya. Yesus saja cuma 1 kali turun, 1 kali naik. Dia bolak-balik. Jadi perlu diverifikasi Bapak Ibu Saudara, banyak buku-buku. Saudara harus pelajari. Saya memulai klub buku Bapak Ibu Saudara, gerakan membaca buku rohani, dan kami menyelesaikan buku yang pertama, Grace is Greater, dan sekarang sedang buku kedua, nanti malam juga ada pertemuannya, buku Case for Grace. 2 buku ini berbicara tentang kasih karunia. Dan teman-teman yang ikut dalam klub buku ini memberikan kesaksian. Dulu saya pikir kasih karunia itu ya hanya sebatas kasih karunia. Yang gratis, yang dari Allah, memang itu indah. Tapi setelah saya baca buku ini, setelah saya baca buku kedua ini, saya speechless ketika mendengar tentang kasih karunia. Kenapa bisa demikian? Karena mereka pakai akal budinya. Mereka meluangkan waktu untuk baca. Baca itu berpikir. Berpikir itu dengan akal budi. Mengasihi Allah dengan akal budi itu menghasilkan pengenalan akan Allah. Semakin mendalam, semakin engkau mengenal akan Allah, engkau semakin terkagum-kagum. Dan ketika engkau semakin terkagum-kagum, itu akan menghasilkan exaltation, ya, penghormatan, pemujaan. Menempatkan dia yang tertinggi atas karya-karya apa yang dia perbuatkan dalam hidup kita, bahkan atas karya, atas pribadi karakternya yang begitu luar biasa. Jadi bacalah buku Bapak Ibu Saudara. Saya perkenalkan buku-buku ini, ya. Buku-buku ini sangat baik Bapak Ibu Saudara. Oh, maaf, satu hilang, ya. Sebagian besar mungkin literatur perkantas, ada yang dari Saat, ya. Dan hari ini sepertinya terakhir literatur perkantas itu diskon. Ayo, beli buku, baca buku. Ya, mulai baca buku. Jangan menjadi murid yang pemalas, tapi menjadi murid yang pembelajar. Saya tutup Bapak Ibu Saudara dengan pertanyaan. Mengapa kita diperintahkan untuk mengasihi Allah? Yesus kan tadi mengatakan perintahnya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Pertanyaannya kenapa? Yang lebih lanjut lagi, kenapa kita harus mentaatinya? Jawabannya Bapak Ibu Saudara, karena kita sudah lebih dulu mengalami pengalaman kasih Allah. Tanpa pengalaman kita dengan kasih Allah, mustahil kita bisa mengasihi Allah. Itu konsisten di ajaran Alkitab, Perjanjian Lama. Kenapa Tuhan kasih 10 dasatita, 10 perintah Allah? Allah memulainya karena menceritakan bagaimana Allah sudah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Karena sudah menerima keselamatan dari Allah, itu menjadi fondasi, menjadi dasar. Karena mereka sudah mengalami kasih daripada Allah, maka Allah memberikan perintah.
Dan mereka pada akhirnya mentaatinya sebagai respon akan kasih Allah yang awal yang sudah mereka rasakan. Dan itu juga konsisten sampai dalam perjanjian baru. Kasih Allah yang sedemikian besar itu dengan cara apa? Memberikan pembebasan kita dari dosa melalui putranya yang tunggal, turun ke dalam dunia, hidup tanpa dosa, mati di atas kayu salib menebus dosa saudara dan saya. Ketika kita masih berdosa, Allah sudah mengutus dan menyediakan jalan keselamatan. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian yang lebih dulu mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Fondasi kenapa kita harus mentaati hukum ini, karena Allah sudah lebih dulu menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Mari Bapak Saudara mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa. Mungkin sudah sering kita lakukan, tapi sekarang yang jarang. Mulai melakukan segenap akal budi kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan, kami baca merenungkannya malam hari ini. Bagi beberapa di antara kami ini mungkin kebenaran yang menempelak kami, membangunkan akal budi kami yang tertidur, akal budi kami yang bersantai-santai, akal budi kami yang bermalas-malasan. Tapi kebenaran firman Tuhan kami percaya sebagai penuntun firman-Mu, pelita bagi setiap kaki kami. Engkau menuntun gembalaanmu ini Tuhan yang bebal, yang suka maunya sendiri. Tapi kami bersyukur kami hari ini merasakan tongkat Sang Gembala yang mengarahkan kami kembali untuk berada dalam jalur yang benar. Karena Engkau sedang bukan mencelakakan kami, tapi Engkau sedang menggiring kami ke padang rumput yang hijau, di mana kami mengalami kepuasan yang sejati, mengalami kelegaan yang luar biasa. Kami bisa beristirahat dengan tenang di dalam Allah. Ajar kami menjadi seorang pelajar yang mau mengasah akal budi kami, memperlengkapi diri kami, mengasihi Allah dengan akal budi kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.